Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini, kami dari kelompok satu akan menjelaskan materi tentang vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Oke, tidak perlu lama-lama ya teman-teman, langsung saja kita masuk pada materi. Vektor geometris. Skalar adalah luas, panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak tertentu. Vektor adalah gaya, percepatan, berat, kecepatan, dan lain-lain. Merupakan suatu besaran yang mempunyai nilai mutlak dan arah tertentu. Vektor disajikan secara geometris sebagai ruas garis berarah atau panah dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Arah panah menentukan arah vektor, dan panjang panah menentukan besarnya vektor. Ekor dari panah disebut titik pangkal vektor. Nah, vektor itu bisa dinyatakan seperti anak panah. Anak panah pasti punya dua ujung, satu yang runcing, ujung panah, dan satu yang bagian belakang ekor panah. Nah, dalam matematika kalau kita menggambarkan sebuah vektor di bidang koordinat atau di kertas, kita biasanya menggambarkan dari satu titik ke titik yang lain. Titik tempat panah itu dimulai disebut titik pangkal atau titik pangkal vektor. Yang kedua, ujung panah disebut titik ujung vektor. Masih dari bayangan anak panah tadi, bagian yang tajam yang menunjuk arah disebut ujung panah. Dalam vektor, arah itu sangat penting karena vektor bukan cuma menunjukkan jarak, tetapi juga menunjukkan kemana. Nah, itu tempat panah itu berakhir di sebuah titik ujung vektor. Yang ketiga, vektor dan skala perbedaan penulisan. Penulisan vektor ditulis dengan huruf kecil tebal seperti A, B, F, W, dan X. Penulisan ini digunakan untuk membedakan bahwa yang kita bicarakan adalah vektor, yaitu sesuatu yang punya arah dan besar. Penulisan saklar ditulis dengan huruf kecil miring, contohnya AK, V, W, dan X. Saklar adalah besaran biasa yang hanya punya nilai besar saja tanpa arah, contohnya suhu, massa, dan panjang. Yang keempat, vektor dari titik A ke titik B. Kalau kita punya dua titik, misalnya titik A dan B, dan kamu ingin menunjukkan arah dari A ke B, maka vektor dituliskan U sama dengan AB. Simbol panah di atas AB menunjukkan bahwa kita sedang membicarakan vektor yang dimulai dari A ke B, bukannya sebaliknya. Vektor ini menunjukkan dua hal. Satu, arah dari titik A ke titik B. Dua, besar. Seberapa jauh dari A ke B. Yang kelima, panjang vektor. Kalau kamu cuma ingin tahu berapa panjang vektor tanpa peduli ke arah mana, maka kamu tuliskan mutlak U atau mutlak AB. Simbol garis lurus di kiri kanan itu artinya kita ambil nilai besar dari vektor itu tanpa mempedulikan arah. Vektor-vektor yang panjang dan arahnya sama disebut ekuivalen. Vektor-vektor yang ekuivalen dipandang sama walaupun mungkin terletak pada posisi yang berbeda. Jika V dan W ekuivalen, kita tulis V sama dengan W. Jika V dan W adalah dua vektor sebarang, maka jumlah V dan W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. V plus W sama dengan W plus V. Vektor yang panjangnya 0 itu disebut dengan vektor 0 ya teman-teman, dan dinyatakan dengan lambang 0 atau angka 0. Jika V adalah sebarang vektor tak 0, maka min V atau negatif dari V didefinisikan sebagai vektor yang besarnya sama dengan V, tetapi arahnya terbalik. Nah, vektor ini mempunyai sifat yaitu sebagai berikut. V plus dalam kurung min V sama dengan 0. Selanjutnya yaitu
Jika V dan W adalah dua vektor sebarang, maka selisih W dari V didefinisikan sebagai berikut, yaitu V min W sama dengan V plus min W. Jika V adalah suatu vektor tak nol dan K adalah suatu bilangan real tak nol atau skalar, maka hasil kali KV itu didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang V dan arahnya sama dengan arah V jika K kurang dari 0 dan berlawanan arah dengan V jika K lebih dari 0. Kita definisikan KV sama dengan 0 jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Sudut antara dua vektor. Jika sudut antara U dan V dari titik inisial yang sama dengan A, maka besar sudut antara U dan V ditentukan oleh cos A sama dengan U dikali V per norma U dikali dengan norma V. Lebih lanjut, jika U dan V saling tegak lurus atau ortogonal, dinotasikan dengan UV, maka U dikalikan dengan V sama dengan 0. Oke, untuk memahami materi tentang sudut antara dua vektor ini lebih jelas, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini sudah terdapat vektor U, yang mana vektor U ini nilainya yaitu 5 dan 3. Dan vektor V sama dengan 1 dan 4. Nah, di sini perintahnya kita suruh mencari besar sudut antara dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V. Nah, rumus antara dua sudut ini adalah cos theta dibagi dengan U vektor U dikali dengan vektor V dibagi dengan besar vektor U dikali dengan besar vektor V. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu satu persatu. Untuk U vektor U dikali vektor V dan panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V. Nah, untuk lebih mudahnya kita mencarinya, vektor U dikali vektor V-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencarinya, ini 5 dikali dengan 1, kita tulis 5 dikali dengan 1 ditambah dengan 3 dikali dengan 4. 3 dikalikan dengan 4. Oke, hasilnya 5 ditambah dengan 12. Ini UV-nya ya teman-teman. Vektor U kali vektor V. Sama dengan 5 tambah 12 yaitu 17. Nah, kita sudah mendapatkan nih nilai kita sudah menemukan untuk nilai dari vektor U dikali dengan vektor V, yaitu 17. Oke, langsung saja kita masukkan di sini 17 per, kita mencari besar sudut vektor U. Nah, untuk mencari besar sudut vektor U, rumusnya yaitu kita tulis di bawah saja ya teman-teman untuk panjang vektor U.
ganti warna. Panjang vektorku di sini nilainya 5 dan 3, maka panjang vektor U-nya sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2. Oke, 5 pangkat 2 sama dengan 25. 25 ditambah dengan 3 pangkat 2, 9. 25 ditambah dengan 9 sama dengan 34. Nah, untuk nilai besar vektor U adalah 34. Oke, kita masukkan di sini akar 34. Nah, untuk mencari besar vektor V sama dengan besar vektor U, kita bisa langsung saja ganti angkanya dengan nilai vektor V. Oke, kita langsung panjang vektor besar vektor V. Vektor V-nya tadi 1 dan 4. Maka akar 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 1, yaitu 1 ditambah akar 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Maka hasil dari besar vektor V adalah akar 17. Oke, di sini bisa kita tulis dikali dengan akar 17. Nah, di sini kita bisa selesaikan, maka menjadi 17 per akar 34 dikali akar 17, yaitu hasilnya akar 578. Nah, akar 578 ini bisa kita jabarkan menjadi 17 per akar, kita sederhanakan menjadi 289 dikali dengan 2. Nah, 289 dikali dengan 2 ini hasilnya yaitu 578. Nah, di sini sama dengan 17. Kita pisahkan untuk mempermudah, maka menjadi akar 289 dikali dengan akar 2. Nah, akar dari 289 ini hasilnya yaitu 17. Maka di sini 17 per 17 dikalikan atau 17 akar 2. Nah, 17 di sini bisa kita coret menjadi 1 per akar 2. Nah, karena di sini penyebutnya hasilnya akar, maka kita rasionalkan menjadi 1 dikali akar 2 per akar 2. 1 dikali akar 2 yaitu akar 2, atau 1 akar 2 per akar 2 dikali akar 2 yaitu 2. Maka hasil untuk cos theta adalah setengah akar 2. Nah, di sini kan masih berbentuk cos ya teman-teman, masih berbentuk cos theta. Nah, yang ditanya itu besar sudutnya, maka yang ditanya yaitu tetanya. Nah, theta ya, maka cos berapa yang menghasilkan nilai setengah. Nah, kita bisa lihat di tabel
Sudut istimewa. Nah, cos berapa yang menghasilkan setengah? Oke, kita menemukan yaitu cos 45. Cos 45 ini menghasilkan setengah akar 2. Maka theta di sini yaitu 45 derajat. Oke, ini pembahasan dari soal nomor 1. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui apa sih itu definisi dari vektor dan bagaimana sih cara kita mencari sudut antar dua vektor, kita juga harus tahu bahwasanya vektor ini terdapat dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dengan navigasi kendaraan, mobil ataupun pesawat. Nah, di dalam konteks navigasi ini, saat sebuah mobil atau pesawat berpindah arah, sudut antar vektor kecepatan awal dan kecepatan akhir itu menggambarkan seberapa besar perubahan arah yang dilakukan. Nah, itu bisa kita lihat seperti di gambar ya teman-teman. Nah, contoh yang lebih spesifiknya adalah jika seorang pengemudi mobil sedang menyetir ke arah utara, itu bisa kita simbolkan sebagai vektor A, lalu membelok ke arah timur laut, itu bisa kita simbolkan sebagai vektor B. Nah, sudut antar dua arah ini adalah sudut antar dua vektor. Jadi sudut yang terbentuk dari dua arah ini itu disebut sudut antar dua vektor. Penerapan vektor ini dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk sistem navigasi otomatis seperti GPS atau autopilot. Nah, sistem menghitung sudut antara arah sekarang dan arah tujuan. Nah, ini juga digunakan untuk menentukan arah putar. Misalnya belok kanan 45 derajat yang dihitung dari sudut antar vektor arah saat ini dan arah tujuan. Mungkin cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.